Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz Rizal? Alhamdulillah, syukran baik semuanya. Alhamdulillah. Prof udah Bapak siap Ibu, kayaknya ini. ya Bapak Ibu semuanya, khususnya Prof Hairil, sehat semua. Gimana kabar Prof? Alhamdulillah. Ya, baik Bapak Ibu. Sebelum ke tema khusus tentang nyamuk ini, kami persilakan dulu Ustadz kaitan untuk membahas gramatikal khususnya soal Al-Baqarah 26 pada pagi ini. Tanpa berpanjang kalam, kami persilakan kepada Ustadz Rizal. Syukran Pak, sampai Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila anjuzu fanjuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'malun. Wallahu bima ta'malunna qadir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin musyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah kepada kita semuanya yang tak pernah berhenti walaupun satu detik saja. Karena kalau nikmat Allah berhenti kepada kita, mungkin kita sudah hilang dari permukaan bumi ini. Nikmat Allah selalu mengucur pada kita, dan yang mampu kita lakukan hanya bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, kita berharap nanti di yaumil hisab Allah panggil dengan panggilan hamdan syakuran. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada pagi yang berbahagia ini adalah pagi yang istimewa bagi kita semuanya, yang mana pada saat ini kita membahas secara tematik manfaat nyamuk. Nah, bersama kita sudah hadir Prof. Cia, orang tua kita, kebanggaan kita semua di Jumat Al-Sani ini. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Prof. Cia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah Prof. Saya bacakan dikit ya Prof, ayat itu yang Prof panggil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayadriba masalam ma ba'udatam fama fawqaha. Nah, innallaha sesungguhnya Allah la yastahyi. La yastahyi itu bentuknya KKSAD, lalu pelakunya siapa? Allah. Nah, Allah. Lalu akar katanya apa? Haya. Nah, polanya istafala. Itu artinya Allah, sesungguhnya Allah la yastahyi, tidak malu, tidak segan, nggak malu. Kita aja pemalu. Allah tidak malu. Ayadriba masalam mabaudah, membuat sebuah perumpamaan. Yadriba masalah itu membuat perumpamaan ya. Kalau yadriba daraba dengan masalah itu membuat artinya bukan memukul ya. Membuat sebuah perumpamaan mabaudah dengan seekor nyamuk. Allah mungkin bagi kita nyamuk ya mungkin mengganggu atau apa, tidur malam terganggu, mungkin banyak membeli pembasmi nyamuk ya, saking nggak suka kita dengan nyamuk. Pak Elmi itu beli baygonnya lebih banyak itu, pakai racun nyamuk, pakai apa itu, pakai listrik ya, karena saking marahnya menyamuk. Ternyata di balik semua itu ada hal yang tersirat di situ. Makanya Allah mengatakan tidak malu, mabang datang, fama fakah, bahkan lebih rendah dari nyamuk Allah nggak malu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita simak pagi ini apa di balik itu. Nah, sikap kita ada dua. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, dia tahu bahwa itu yang hak dari Allah. Jadi nyamuk itu juga yang hak dari Allah. Jangan sia-siakan, jangan sepelekan. Kemudian adapun wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Orang kafir bilang, apa ini? Ada apaan tentang nyamuk? Oh, nyamuk. Ternyata di balik nyamuk dan dibuka oleh Prof. CA ada sesuatu di balik itu. Bahkan di luar nilai agama. Baik, tidak berpanjang kalam, saya sapa dulu Pak Prof. Silakan Prof ya. Kami sudah nyambut Prof dengan kartet merah dari Pak Elmi jam
Malah Pak Helmi tidur di Zoom tadi saya lihat, saking senangnya dengan kedatangan Prof. Cia. Ya, Pak Helmi tidur di Zoom tadi ya. Iya, tidur di Zoom tadi saya lihat. Begitu saya buka Zoom, Pak Helmi udah ada. Oke, silakan Prof. Tidak berlama lagi. Waktu dan tempat kami persilakan para Prof. Ya. Seluas-luasnya. Di Silakan. sini juga ada Ustadz Prof. Edi Mak Salim ada nih. Oh, ada ya? Oh ya, nanti Ini. tetangga. Oke. Tuh. Assalamualaikum Prof. Edi Mak Salim. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita minta duet nanti ya. Ya. Silakan Prof. Cia. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Rizal Hasan Basri, kemudian jamaah ya. Alhamdulillah saya lihat ini sudah 49 orang yang hadir. Alhamdulillah. Juga MC kita Pak Samsuryadi. Kalau boleh saya izin untuk share screen. Silakan Prof, silakan. Saya ngikutin. Apakah sudah terlihat gambarnya? Ya. Sudah. Coba saya buat agak besar, bisa ngejalan deh. Oke. Muncul. Jadi minggu lalu katanya tadi sudah ada kajian tematik tentang ASI ya. Nah maka pada hari ini saya juga akan memberi yang judulnya minggu lalu adalah manfaat ASI ya. Nah sekarang saya coba manfaat nyamuk ya. Nah sebetulnya ini sudah pernah juga saya bicarakan pada tempat-tempat yang lain ya. Pertama tentang nyamuk ya. Alhamdulillah kalau di Padang tidak ada nyamuk ya. Betul tidak itu Pak? Ya. Pak Ustadz? Ya. Nah, saya tidak tahu persis mengapa istilah di Padang itu bukan, kalau di Padang namanya rangi ya, rangi ya. Rangi. Jadi banyak bahasa-bahasa Minang itu yang kadang-kadang tidak ketemu di luar ya. Misalnya saya pernah ketemu batuk ya. Ada pasien batuk, saya tanyakan sudah berapa lama batuk. Nah, katanya tidak pernah batuk. Saya tidak batuk, saya kuhua katanya. Nah, jadi kuhua rupanya di Padang itu bukan batuk ya. Saya tidak pernah dengar di tempat lain. Nah pada hari ini kita akan bicarakan tentang manfaatnya ya, manfaat. Jadi tadi sudah sebut bahwa semua makhluk yang diciptakan tentu ada manfaatnya. Mudah-mudahan kajian singkat hari ini mendapat manfaat kepada kita semua. Amin. Cuma sebelum itu nanti saya mohon kalau ada masukan ya, karena kita tahu bahwa ilmu kita ini bersifat relatif ya. Nah, ilmu Allah yang benar itu yang absolut, ilmu kita adalah bersifat relatif. Coba saya geser. Nah ini gambar makhluk hidup ya yang ada di bumi ya. Nah kita tahu bahwa Allah menciptakan makhluknya ya. Nah, makhluknya itu ada dua macam sebetulnya. Ada makhluk hidup ada makhluk yang mati dan ada makhluk yang hidup. Nah, yang mati kita tahu ada tanah, ada air, ada api, ada angin dan sebagainya. Kemudian ada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu dibagi lagi, ada tumbuh-tumbuhan, kemudian ada hewan dan ada manusia. Nah, cuma memang makhluk hidup yang hidup itu ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat ya. Kita tahu bahwa jin atau malaikat tidak terlihat. Nah, cuma yang tadi tumbuh-tumbuhan sampai ke manusia bisa terlihat. Nah, walaupun demikian ada juga makhluk hidup yang bisa terlihat cuma dengan memakai mikroskop tertentu ya. Nah, misalnya kuman itu makhluk hidup ya. Tidak bisa kita lihat dengan mata biasa tanpa melihat mikroskop. Nah, kemudian juga virus misalnya itu makhluk hidup juga bisa kita lihat dengan memakai elektron mikroskop. Nah, di gambar ini kita lihat bahwa serangga itu makhluk yang paling banyak jenisnya, spesiesnya ya. Nah, kita lihat sini ada kupu-kupu di sini ya. Ada lalat dan sebagainya. Sedangkan makhluk hidup yang lain relatif itu potongan yang dipisahkan itu relatif lebih sedikit ya. Jadi ada ikan, ada itu
ada yang lain ya, yang banyak sekali. Ada mamalia ya. Seterusnya tadi sudah dibilangkan bahwa ada stigma negatif terhadap nyamuk ya. Jadi nyamuk itu dianggap makhluk yang merugikan, yang membahayakan ya. Tidak hanya oleh masyarakat umum, juga orang-orang kesehatan menganggap begitu. Nah, katanya nyamuk itu sangat mengganggu, menggigit, mengisap darah ya. Cuma alhamdulillah saya selama hidup belum pernah digigit nyamuk ya. Tidak tahu Pak Ustadz pernah menggigit nyamuk? Oh sering. Saya belum pernah digigit nyamuk karena nyamuk itu memang tidak menggigit, ya, dia menusuk. Oh gitu ya. ya. Oh gitu ya. Gitu ya. Oh jebak gitu. Nah kemudian yang berbahaya dari nyamuk ini dia tidak hanya mengisap darah, menggigit, coba dia juga menularkan penyakit. Nah, jadi setidaknya ada berapa macam penyakit di sini. Ada penyakit kaki gajah ya yang disebabkan oleh cacing, penyakit malaria disebabkan protozoa. Kemudian banyak penyakit lain yang disebabkan oleh virus. Nah, semuanya itu ditularkan melalui nyamuk. Nah, di masyarakat juga menganggap nyamuk itu hal yang bersifat negatif ya. Nah, saya pernah dengar ada lagu di anak-anak itu ya, nyamuk-nyamuk nakal ya, mungkin ibu-ibu ya. Nah, digigit nyamuk lelaki. Nah, ada lagi nyamuk pers disebut ya. Nah, dianggap bahwa pers itu juga mengganggu ya. Gitu. Jadi inilah stigma yang ada di masyarakat maupun di orang kesehatan bahwa nyamuk itu dianggap hal yang merugikan ya. Nah, gambar ini skema dari nyamuk ya. Dia tadi punya mulut ya. Cuma mulutnya itu bukan seperti manusia ya, tapi dalam bentuk alat tusuk ya, alat tusuk isap. Nah, di sini digambarkan mulutnya itu mempunyai lubang ya di dalamnya itu ya. Kalau jarum suntik lubangnya cuma satu di dalamnya. Sedangkan pada jarum yang ada pada nyamuk ini lubangnya ada 3 sebetulnya. Nah, jadi yang merah itu adalah menggambarkan bahwa kalau dia menggigit orang, darah masuk ke dalam tubuh nyamuk ya. Kemudian lewat kepalanya, lewat dadanya sampai ke perut ya. Jadi warnanya merah itu ya. Nah, cuma ada juga aliran yang lain, aliran yang berasal dari kelenjar liurnya, ini yang berwarna biru ya. Nah, jadi ada dua kanal yang berbeda yang ada di mulut dari nyamuk. Nah, cuma kanal yang biru itu sebetulnya ada 2, ada sepasang, ada kanan 1 dan kiri 1. Nah, jadi ini perlu kita tahu juga ini ya. Barangkali ini tidak saya bahas lagi yang tadi ya, ayat Al-Baqarah ayat 26. Nah, cuma tentu ini adalah untuk membedakan kita mau beriman apa mau kafir sebetulnya itu ya. Nah, karena nyamuk itu bisa membedakan orang itu beriman atau kafir. Nah, sehingga nyamuk juga itu sebagai petunjuk untuk kita. Barangkali tadi sudah dibahas oleh Ustadz Rizal. Nah, sebetulnya banyak sekali manfaat dari nyamuk ini ya. Di samping yang tadi bisa membedakan mau jadi kafir apa mau jadi orang mukmin ya. Antara lain nyamuk itu termasuk ke dalam rantai makanan ya. Nah, jadi misalnya nyamuk dimakan oleh makhluk yang lebih besar ya, misalnya kodok memakai nyamuk, cicak ya. Nah, cicak. Nah, cuma kodok nanti dimakan misalnya oleh tikus. Nah, tikus nanti dimakan oleh ular. Nah, ular dimakan oleh manusia. Jadi ada manusia yang makan ular ya. Nah, Elang. Nah, manusia dimakan oleh apa? Nyamuk. Nah, kembali dimakan lagi oleh nyamuk. Nah, karena nyamuk itu menggigit manusia, dia mengambil makanan dari tubuh manusia. Jadi walaupun dia kecil, dia bisa memakan manusia yang besar. Dan itu yang diatur di alam oleh Allah sehingga terjadi keseimbangan dari jumlah-jumlah makhluk tersebut. Nah, kemudian di pertanian juga nyamuk dibutuhkan. Nah, kita tahu bahwa nyamuk itu ada yang jantan dan ada yang betina.
Jadi yang jantan, yang betina itu sesudah dia kawin dia akan bertelur. Sedangkan yang jantan dia hanya sekali kawin dengan yang betina. Nah, sesudah itu dia akan mencari makan ke tumbuh-tumbuhan, mencari nektar di tumbuh-tumbuhan. Nah, cuma sambil dia mencari nektar di tumbuh-tumbuhan, dia akan melakukan melakukan perkawinan ya antara kita tahu bahwa pada tumbuh-tumbuhan itu ada juga yang sekelamin jantan dan betinanya kan, ada polennya dan itu ya, serbuk sarinya. Nah maka nyamuk yang jantan juga pun penting di pertanian untuk mengawinkan kelamin jantan dan betina yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Saya tidak tahu persis istilahnya bagaimana di sana. Nah kemudian juga mempengaruhi ekonomi dari kita ya. Jadi tidak-tidaknya misalnya di Palembang banyak itu yang uget-uget ya, di sini dipanggil uget-uget atau jentik atau larva dari nyamuk itu dijual belikan. Nah, jadi di pasar burung itu dijual itu sebungkusnya itu Rp5.000 ya. Jadi anak-anak bisa mencari jentik itu di mana gitu ya, kemudian dijual di situ. Jadi secara ekonomi juga bisa dijadikan uang gitu ya. Nah kemudian yang paling penting industri, tadi sudah disinggung sedikit oleh Buya ya. Nah, kita tahu persis banyak sekali industri ya, nanti kita akan lebih jelaskan lebih lanjut ini. Industri yang memproduksi macam-macam obat, macam-macam alat untuk anti nyamuk ya. Nah, untuk anti nyamuk. Nah kemudian secara sosial kita tahu bahwa nyamuk itu ada yang jantan dan ada yang betina. Di mana yang jantan fungsinya untuk kopulasi, di samping tadi sebagai polinator. Nah, sesudah kopulasi dia hanya mau kopulasi 1 kali. Nah kemudian yang betina akan bertelur. Nah biasanya nyamuk itu bertelur lebih kurang 100 butir ya dalam 3 hari. Nah, siklusnya bertelur tiap 3 hari ya, tiap 3 hari. Nah, jadi kalau dia umurnya 1 bulan, dia bertelur sebanyak 1000 butir ya dari 1 ekor nyamuk betina. Jadi nyamuk itu bisa hidup selama lebih kurang 1 bulan dan menghasilkan telur lebih kurang 1000 butir dalam 1 bulan. Nah, kemudian juga nyamuk itu kan bermacam-macam. Ada yang namanya Anopheles yang menularkan malaria, ada yang Aedes menularkan penyakit demam berdarah, dan ada yang jenis-jenis yang lain. Jadi secara sosial dia juga kita lihat punya fungsi-fungsi tertentu dalam kehidupan maupun dalam penyakit-penyakit. Nah kemudian secara hukum, nah, ada hubungannya dengan karantina dan peraturan-peraturan tertentu. Nah jadi misalnya ada pesawat ya yang masuk ke dalam negeri, atau ada kapal yang berlabuh di pelabuhan, itu selalu dikarantina ya. Biasanya disemprot untuk menghilangkan serangga yang terbawa oleh pesawat tersebut atau oleh kapal tersebut. Nah, khusus di Singapura itu sudah ada peraturan tertentu di sana ya. Jadi kalau petugas mendapatkan ada jentik nyamuk di dalam rumah, maka dia akan harus membayar sebanyak $1.000 Singapura itu ya. Nah, $1.000 Singapura. Atau masuk kurungan selama 3 bulan. Itu peraturan di sana ya. Kita belum ada peraturan itu ya. Nah, kemudian secara lingkungan, jadi nyamuk ini juga punya ekologi yang berbeda-beda, nanti akan kita jelaskan. Kemudian pendidikan ya. Jadi nyamuk ini sangat banyak sekali, baik jenisnya, spesiesnya, dan sebagainya. Ambil contoh saja misalnya nyamuk Anopheles ya. Anopheles itu di Indonesia ada 80 spesies ya. Nah, jadi kalau dia bisa dijadikan objek untuk penelitian. Satu mahasiswa satu objek sudah bisa mempelajari 80 mahasiswa yang bisa ikut. Kemudian di kesehatan juga nyamuk ini dipakai sebagai indikator ya. Misalnya untuk demam berdarah itu ada angka bebas jentik misalnya. Jadi kalau angka bebas jentik 90%, nah itu bagus kan. Kalau kurang dari itu dianggap kurang ya.
Jadi misalnya suatu kampung diperiksa masing-masing rumah, misalnya 100 rumah yang diperiksa, di berapa rumah yang tidak ada jentiknya. Jadi angka bebas jentik itu berapa rumah yang tidak ada jentiknya. Nah, indikatornya adalah 90%, itu dari Kemenkes ya. Kemudian di dalam teknik juga nyamuk ini teknik juga berkembang ya, bagaimana mendesain alat-alat yang dipakai untuk anti nyamuk ya, gitu ya. Nah, kemudian di pertahanan, kalau kita baca-baca buku ya, jadi banyak juga dulu Belanda itu yang matinya itu bukan dibunuh oleh orang Indonesia ya. Cuma mati karena kena penyakit-penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Nah, misalnya di Jakarta banyak yang mati karena kena malaria ya, gitu ya. Nah, kemudian nyamuk ini mungkin juga bisa dipakai sebagai senjata biologis ya. Ya, artinya dia bisa dikembangkan di laboratorium, kemudian diinfeksikan dengan malaria, kemudian kita bisa lepaskan ke alam ya. Apapun. Nah, kemudian untuk agama ini nanti ada hubungan dengan waktu sholat. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ini karena ini agak lebih penting ya. Nah, jadi tadi yang ekonomi, kita tahu bahwa nyamuk itu sangat melimpah ya. Di mana tempat dia ada, baik di Palembang, baik di Jakarta, baik di desa maupun di negara besar juga ada. Nah, kemudian secara ekonomi juga telur Aedes aegypti itu juga diperdagangkan. Jadi banyak mahasiswa yang meneliti tentang telur Aedes aegypti, kita bisa beli ya, jadi bisa dijual. Kemudian yang tadi pakan ikan ya, bisa untuk pakan ikan. Nah, kemudian tadi ada industri anti nyamuk ya. Nah, itu. Jadi bisa dengan bahan kimia yang bisa membunuh nyamuk atau insektisida, atau bahan kimia yang bisa mengusir nyamuk atau repellent ya. Nah, ini yang bisa kita lihat di toko-toko ya. Apakah dia nanti dibakar, disemprot, dioles, atau disambungkan ke listrik ya. Nah, kemudian ada alat-alat lain, alat listrik, elektrik, misalnya raket ya, atau kawat kasa. Kemudian juga kalau kita pergi ke mall, biasanya di pintu depannya itu ada angin yang deras itu ya. Nah, itu juga untuk mengusir supaya nyamuk tidak bisa masuk. Nah, kemudian banyak juga sekarang dijual orang alat-alat yang cara kerjanya itu elektromagnetik yang mengusir nyamuk atau yang memanggil nyamuk sehingga nyamuk datang, kemudian masuk, kemudian mati gitu ya. Jadi itu secara ekonomi. Nah, ini ada gambar ya, ini gambar kira-kira gambar skema dari rumah ya. Bagaimana menunjukkan bahwa nyamuk itu bisa banyak sekali tempat dia akan perindukannya ya. Jadi di rumah ini misalnya di luarnya ada pohon. Nah, di pohon ini ada lubang, di sini dia bisa bertelur ya. Atau ada pohon yang ada airnya, ada di aksilanya ada air. Kemudian juga bisa di talang air, apalagi di tempat-tempat lain, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Pokoknya kalau ada air, di situ nyamuk Aedes terutama akan bisa berkembang biak. Nah, kemudian faktor lingkungan. Jadi kita tahu bahwa nyamuk itu dia bertelur, nanti telurnya menjadi jentik-jentik, kemudian menjadi pupa ya, dia hidupnya di air. Jadi penting harus ada air. Kemudian dari pupa akan menetas telur nyamuk dewasa yang bisa terbang. Nah, kita lihat di sini, masing-masing nyamuk itu dia tempat perindukannya berbeda-beda. Nah, jadi misalnya Aedes dia maunya hanya air jernih saja. Misalnya di rumah ada bak mandi, dia di sana ya. Kalau Anopheles biasanya air yang deras ya, air yang banyak oksigennya. Nah, misalnya di sawah airnya mengalir atau di sungai airnya mengalir banyak oksigen. Nah, di situ akan ditemukan Anopheles. Nah, kalau airnya kotor seperti di parit di kota, biasanya banyak nyamuk Culex gitu ya. Nah, kalau nyamuk Mansionia itu harus ada tumbuhan air karena dia nanti akan meletakkan telurnya itu pada tumbuhan air. Jadi masing-masing nyamuk ini
dia tempat perindukannya berbeda-beda. Sehingga penyakit juga demikian. Nah, kalau kita lihat misalnya Mansonia menularkan filariasis, penyakit ini kita tidak temukan di daerah-daerah dataran tinggi yang airnya mengalir deras ya. Nah, khusus Anopheles, kita tahu bahwa Anopheles itu ada bermacam-macam, ada 80 spesies di Indonesia. Nah, ada sebagian yang hidupnya hanya di pinggir pantai, pada air yang payau ya. Misalnya Anopheles sundaicus. Nah, kemudian ada yang hidupnya di dataran rendah. Kemudian ada di dataran tinggi. Jadi masing-masing dataran itu Anophelesnya berbeda-beda spesiesnya atau jenisnya. Juga Anopheles ini yang di Indonesia bagian timur dengan di Indonesia bagian barat, dia spesies atau jenisnya juga berbeda. Nah, kemudian nyamuk ini juga punya mencari darah tertentu juga. Jadi ada yang nyamuk itu hanya mau darah hewan ya. Dia menggigit hewan saja, sapi misalnya. Cuma ada juga yang menggigit ke manusia. Nah, kemudian ada juga yang menggigit di luar rumah, kemudian ada juga yang di dalam rumah. Jadi misalnya Aedes aegypti biasanya di dalam rumah, Aedes albopictus biasanya di luar rumah. Nah, ini secara skema digambarkan bahwa nyamuk itu yang penting untuk di Indonesia ini atau untuk kesehatan adalah Aedes, Anopheles, Culex, dan Mansonia ya. Jadi Aedes biasanya meletakkan telurnya itu bukan di dalam air, cuma di permukaan dalam dari suatu wadah tertentu, misalnya bak mandi, dia di sini letakkan telurnya. Nah, kalau Anopheles di permukaan air, cuma dia terpisah satu-satu telurnya tersebut ya. Nah, kalau Culex dia meletakkan telur dalam kelompok lebih kurang 100 butir ya. Nah, kalau Mansonia dia meletakkan telurnya bukan di air tapi pada tumbuhan air yang ada di dekat situ ya, ini tumbuhan air. Jadi di sini dia meletakkan telurnya. Nah, kemudian telurnya nanti akan menetas menjadi jentik, ini ya jentiknya. Nah, ini juga penting bahwa jentiknya itu ada yang membentuk sudut dengan permukaan air 45 derajat, ada yang sejajar dengan permukaan air. Cuma ada juga jentiknya itu yang menempel ke tumbuhan air ya. Nah, kemudian setelah dewasa kita perhatikan sini. Nah, khusus Anopheles, jadi kalau dia menggigit bentuknya begini. Jadi kepala, dada dan perutnya membentuk suatu garis lurus, kemudian membentuk sudut kira-kira 45 sampai 60 derajat ya. Jadi agak menungging ya, berbeda dengan nyamuk-nyamuk yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu digigit nyamuk, diperhatikan bagaimana nyamuk itu menggigit ya, apakah ini Anopheles atau tidak. Mudah-mudahan dengan kuliah kajian ini, kalau begini ini adalah Anopheles. Nah, kemudian bagaimana kebiasaan menggigit? Tadi sudah saya jelaskan sepintas bahwa ada nyamuk itu yang namanya zoofilik. Dia hanya mencari darah hewan saja ya, tidak darah manusia. Cuma ada juga yang antropofilik, dia mencari darah manusia. Nah, cuma manusia ini, nyamuk ini ada yang menggigit di luar rumah, ada juga yang menggigit di dalam rumah. Jadi beda spesiesnya itu ya. Ada yang menggigit di luar, outdoor, ada yang menggigit di dalam. Nah, kemudian dengan satuan waktu juga ada yang menggigit di awal-awal malam. Nah, cuma ada juga yang menggigit pada tengah malam gitu ya. Jadi kapan waktunya menggigit juga ada berbeda-beda antara masing-masing nyamuk tersebut. Nah, barangkali ini yang saya perhatikan bahwa apakah ada hubungan antara waktu menggigitnya tadi dengan waktu sholat gitu ya. Nah, jadi kita tahu bahwa gigitan nyamuk itu dan suara nyamuk yang terbang itu bisa membangunkan orang tidur ya. Asal tidurnya tidak selalu pulas ya. Atau orang yang sedang bekerja bisa dia berhenti bekerja karena gangguan dari nyamuk ini. Kita tahu bahwa nyamuk itu ada dua macam. Ada yang menggigit siang hari dan ada yang menggigit pada malam hari ya. Jadi Aedes biasanya siang hari, yang lainnya pada malam hari. Nah, cuma kita perhatikan ada puncak-puncak menggigit pada jam-jam tertentu. Nah, misalnya kalau kita pergi kerja di luar rumah, kali bersih-bersih halaman dan sebagainya, biasanya waktu dekat-dekat maghrib itu banyak nyamuk datang itu biasanya. Jadi puncaknya itu permulaan malam
dan fajar ya, fajar juga banyak ya. Kalau kita di luar waktu fajar banyak dia datang. Nah, jadi mungkin ini kalau kita di luar datang nyamuk menggigit, dia sudah manggil itu. Maghrib, maghrib, maghrib gitu gitu ya. Jadi pulang maghrib gitu ya. Kalau fajar subuh, subuh, subuh gitu ya. Jadi itu barangkali hubungannya. Nah, cuma kita juga kenal ada nyamuk kebon namanya Aedes albopictus yang menularkan cikungunya. Dia punya jam-jam tertentu untuk menggigit manusia. Jadi jam 7 sampai jam 11, jam 15 sampai jam 17. Jadi ini barangkali panggilan kita untuk sholat duha di pagi dan sholat asar di sore hari. Nah, kemudian ada nyamuk rumah. Jadi banyak di rumah ya, Culex quinque fasciatus. Jadi kadang-kadang di kamar kita itu sudah kita semprot, sudah kita tutup. Nanti malam-malam ada juga nyamuk yang datang. Kira-kira jam 1 sampai jam 3 ya. Nah, dia datang barangkali di telinga kita, dia terdengar bunyi sayapnya atau dia menggigit kita. Nah, barangkali ini juga mengajak kita supaya sholat tahajud ya begitu kira-kira. Nah, di sini saya tunjukkan sedikit bahwa kalau nyamuk sedang menggigit itu kita lihat di sini probosisnya itu ada bagian yang tidak masuk ke kulit, cuma ada juga bagian yang masuk ke kulit. Nah, dia sangat probosisnya itu sangat canggih sebetulnya. Nah, kalau probosisnya dipotong melintang, kita lihat ada satu lubang di tengah sebagai darah terisap ke dalam nyamuk, kemudian ada 2 lubang kecil di pinggir sebagai saluran dari air liur nyamuk tersebut. Jadi sebagai kesimpulan barangkali Allah menciptakan, tentu ada manfaatnya tadi ya. Kita tahu bahwa nyamuk itu juga bertasbih barangkali, cuma kita tidak dengar ya. Nah, mudah-mudahan semua ini berguna untuk semua aspek kehidupan yang tadi, mulai ekonomi sampai agama, dan mudah-mudahan kuliah kajian singkat ini meningkatkan keimanan sehingga kita menjadi mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Pak Ustadz atau Pak Sam yang dapat saya sampaikan. Baik. Baik Prof. Heril. Terima kasih. Luar biasa sekali yang disampaikan ini. Jadi membuat kita semakin menyatakan bahwa luar biasa bahwa Allah telah menciptakan berbagai makhluknya untuk kita semua. Dan luar biasa materi yang Prof. Heril sampaikan ini. Mulai dari berbagai jenis nyamuk, berbagai cara menggigit, waktu menggigit, kemudian manfaat dalam kehidupan dari berbagai seluruh aspek kehidupan yang telah digambarkan berbagai kondisi dan khususnya tadi yang ke agama. Nah, ini luar biasa dan banyak Bapak Ibu ya, Ustadz, pencerahan yang luar biasa kepada kita tentang nyamuk ini. Nah, itu. Maka maholak tahaza batila pakina azabana. Jadi luar biasa. Maka kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Heril yang pagi ini luar biasa menyampaikan ilmu-ilmu kepada kita semua. Baik, kita lanjutkan ke... Kita sapa Prof. Edi Marsalim dulu gimana Pak Samjaradi? Ya, assalamualaikum Prof. Edi Marsalim, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Pak Sam. Pak Samjaradi tanya aja kemana aja Prof. Edi Marsalim. Kangen. Ya. Bagaimana Prof. Edi? Memang dikenal di Palembang nih, memang ahlinya nyamuk. Dokter nyamuk, profesor nyamuk. Memang beliau penelitian S3 beliau waktu di Thailand, itu memang tentang nyamuk penelitian beliau. Jadi memang sangat menguasai beliau tentang nyamuk. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana Prof. Edi? Kata Ustadz, dia kangen. Katanya kan. Ustadz kangen ini. Saya kalau kangen YouTube Al-Hasani. Ambil praktek, kalau pasien lagi sepi, buka YouTube. Ya. Dulu waktu awal-awal Prof. Edi Marsalim itu lagi praktek, mungkin antara pemanggilan satu pasien dengan pasien lain itu masuk ke kelas itu Pak. Waduh,
Kaget saya. Lagi kapan Prof lagi panggil pasien? Iya. Alhamdulillah. Ada tambahan Prof? Tetap materi Pak Prof Khairil Anwar tadi tambahan ada. Ya, memang sudah lengkap sekali dari segi kesehatan. Jadi memang berkembang. Ya. Jadi adanya seperti nyamuk malaria, akhirnya berkembang penyakit malaria, akhirnya berkembang dokter-dokter yang mendalami penyakit-penyakit malaria. Itu malah dari luar negeri orang dokter-dokter sekarang tuh ada itu, kita kerjasama Fakultas Kedokteran Unsri dengan Fakultas Kedokteran dari Belanda. Itu mahasiswa dari Belanda itu belajar ke Indonesia tentang malaria, tentang nyamuk malaria Aedes. Nah, ini berkembang sekali memang. Itu juga memang penyakit-penyakit lain yang tidak ditemukan di di barat itu ada di tropis di kita. Maka berkembanglah penyakit-penyakit tropis, tidak saja tentang malaria, juga tentang demam berdarah. Ya, ini demam berdarah di kita juga terutama Palembang masih dinyatakan daerah rawan untuk demam berdarah. Jadi itu menghasilkan nanti dokter-dokter dalam bidang sub spesialis tropik infeksi. Jadi sangat berkembang. Jadi betullah seperti di Al-Qur'an tadi, ya, innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi Allah tidak malu-malu untuk menciptakan makhluk kecil, malah lebih kecil dari nyamuk. Nah, ini kalau kita bahas yang lebih kecil dari nyamuk lagi, itu lebih lagi mikro, kuman-kuman segala macam, virus-virus. Masya Allah. Ya, tidak bisa kita lihat, lebih kecil dari nyamuk. Nah, itu. Berkembang lagi ilmu-ilmu. Jadi memang Masya Allah. Jadi ilmu Allah sangat luas. Jadi kalau kita pelajarin, betul lah, kayu di hutan, untuk jadi pena, air di laut, untuk jadi tinta, tidak cukup. Untuk menuliskan ilmu Allah. Masya Allah. Itu menggali tambahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Edi. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan sebelum Pak Yusuf sudah angkat tangan ini? Kalau tidak ada yang menambahkan, nanti juga silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan dulu Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sam. Salam warahmatullahi. Sama-sama. Masya Allah, luar biasa Prof. Paparannya Prof tentang nyamuk. Ya, menarik sekali pengaruhi kehidupan kita, terutama kesehatan yang Prof, yang pengaruhi karena ada penularan parasit dan virus penyakit. Saya baru dapat dari Prof ini, nyamuk itu bisa bertelur, satu nyamuk sebulan 1000 ya Prof? Iya betul. 50% probability aja, berapa ribu nyamuk, berapa sebulan atau sehari diproduksi lahir nyamuk nih. Itu dapat saya tangkap tadi Prof. Saya pikir tadi nyamuk itu banyak karena yang dijual obat nyamuk bukan racun nyamuk Prof. Pertanyaan saya Prof, ini satu aja mengenai nyamuk penularan malaria ya. Anopheles itu ya? Ya betul, Anopheles. Pernah saya baca yang menularkan tuh nyamuk betina. Kenapa itu Prof? Ada penelitian kenapa nyamuk betina yang menularkan parasit malaria? Itu aja Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Prof. Khairil. Baik, terima kasih. Jadi menyambung dari Prof. Edi tadi. Jadi saya pernah meneliti nyamuk. Kata dosen, nyamuk bisa jadi kijang katanya. Ya. Artinya kalau kita meneliti, barangkali kita perlu mobil kijang. Karena kita harus ke lapangan. Ya. Nah, dia meneliti nyamuk, nanti dapat kijang. Tadi memang orang-orang dari daerah-daerah yang dingin, dari subtropis ya, dari Belanda, dari Australia, mereka banyak penyakit tropis itu kurang di sana. Nah, cuma karena banyak juga orang-orang yang dari tropis pergi ke sana, mereka kadang-kadang tidak bisa mendiagnosa ini penyakit apa, demam-demam ini ya. Nah, padahal kalau di Indonesia kan mudah mendiagnosa malaria. Makanya mereka tadi kata Prof. Edi datang belajar ke Indonesia, ke daerah yang tropis. Ya. Kemudian dari Pak Yusuf, jadi nyamuk tadi saya sudah bilang ada jantan dan betina. Yang betina bertelur tiap 3 hari sekali, atau siklus gonotropik namanya.
dia hidup selama 1 bulan, jadi 1000 butir 1 nyamuk. Nah, kalau ada 100 nyamuk, ada 1000 nyamuk, berapa telurnya tuh? Jadi istilah racun dengan obat itu memang masih diperdebatkan. Coba ada juga orang kalau ke toko misalnya beli racun nyamuk, tidak, dia beli obat nyamuk. Nah, kecuali kalau tikus, beli racun tikus ya, gitu ya. Memang itu sering dipakai obat gitu ya. Nah, khusus tentang nyamuk jantan dan betina tadi, di awal saya sudah jelaskan, nyamuk yang jantan itu hanya untuk kawin, kemudian nanti untuk polinator tadi ya. Nah, khusus nyamuk betina, jadi hanya nyamuk betina saja yang menggigit, yang jantan tidak menggigit. Nah, yang jantan dia mencari makan dalam bentuk nektar dari tumbuh-tumbuhan ya. Nah, yang betina untuk dia supaya telurnya berkembang, dia harus membutuhkan darah. Nah, karena itu dia mencari orang atau hewan untuk mengambil darah. Jadi hanya nyamuk yang betina saja yang mengisap darah. Kita manusia juga, saya perhatikan yang sering menggigit itu kan ibu-ibu sebetulnya. Bapak saya jarang menggigit ya. Jadi yang berbahaya itu memang yang betinanya karena dia menggigit, kemudian menularkan penyakit. Tidak hanya Anopheles, juga penyakit yang lain ya, termasuk Aedes yang menularkan demam berdarah, ya DBD dan nyamuk-nyamuk yang lain. Maka itu dari saya, Pak Yusuf. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Atas responnya, tanggapannya Pak Yusuf. Mudah-mudahan ini pencerahan juga bagi kita semua. Selanjutnya ini Ustaz Rizal nampaknya angkat tangan juga ini. Oh ya. Harusnya Ustaz Rizal tidak boleh bertanya nih. Oh enggak. Baik, saya hanya melihat beberapa sisi. Pertama tadi tertarik sekali dengan materi waktu sholat. Nah, saya kaitkan dengan sebuah hadis bahwa larangan tidur itu di waktu maghrib dan sore antara asar ke maghrib dan subuh. Nah, habis subuh dilarang tidur. Ternyata itu larangan Allah diikuti dengan banyaknya nyamuk. Jadi nyamuk juga bangunin, hei, larang tidur, bangun. Mungkin itu kaitan ke sana ya. Itu satu. Yang kedua tadi yang mungkin yang lebih penting lagi Pak ya. Dengan sebuah nyamuk tuh nyamuk ini satu makhluk yang pasrah total. Kenapa saya bilang pasrah total? Dia mencari rezeki dengan penuh resiko. Ya, belum lagi dia mau berangkat dari rezeki, orang sudah menghadangin dengan racun tadi lah, dengan pukulan, dengan listrik segala macam lah. Pokoknya kedatangan dia tidak disukai orang. Kenapa? Dia mencari rezeki. Padahal sunatullah dia makan darah manusia, kan bukan dia yang minta. Allah yang menciptakan dia butuh darah. Sementara dia penuh risiko mencari rezeki dengan mati, maut. Dipukul lah, diapakan maut itu. Jadi dia mencari rezeki dengan risiko maut. Nah, Bapak-bapak, Ibu, kalaulah ada makhluk yang pertama protes sama Allah, nyamuklah orangnya. Nyamuklah makhluknya. Ya Allah, kenapa rezeki saya kok sampai meregut nyawa saya? Kenapa rezeki saya kok sampai berisiko mati? Bapak-bapak, Ibu, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah rezeki yang tidak punya risiko sama sekali. Jadi kalau ada manusia yang mengumpat sama Allah dengan rezeki, maka itu keterlaluan. Lebih bodoh dari seekor nyamuk, Pak. Makanya Allah menciptakan nyamuk itu. Coba lihat tuh nyamuk. Nyamuk mencari rezeki nggak pernah protes sama Allah. Pernah nggak nyamuk demon sama Allah? Ya Allah, ganti dong. Saya nggak mau suka nyamuk lagi. Pengen hamburger. Nggak ada kan? Dan tetap aja darah. Nah, itulah pelajaran yang kita ambil. Mungkin Prof. Saya nambahin aja, Prof. Ya. Jadi itu aja dari saya, Pak Samsuri. Ada rezeki, ya, preman. Ya. Jadi tidak. Jadi kalau rezekinya kan ya risiko ya. Mungkin Pak Samsuri tadi. Terima kasih. Terima kasih Bang Yusuf. Baik. Kalau boleh saya tambahkan, Pak Sam. Ya silakan, Prof. Jadi tadi kalau waktu nyamuk menggigit, dia mengisap darah yang masuk ke dalam saluran yang di tengah tadi ya. Cuma secara bersamaan itu keluar air liurnya. Oh iya. Nah, air liurnya di kanan kiri. Nah, cuma di dalam air liur nih ada zat-zat tertentu yang sudah disiapkan Allah untuk menghilangkan rasa sakit. Masya Allah. Nah, kalau kita digigit nyamuk, biasanya waktu nyamuknya hinggap, dia mengisap darah belum terasa sakit. Nanti nyamuk udah terbang, udah kenyang, baru terasa sakit. Betul. Nah, di samping itu juga dia mengisap darah itu dilengkapi oleh zat untuk supaya darah itu tidak beku, zat pembekuan darah. Nah, dan banyak zat-zat lain yang ada di dalam air liur nyamuk tersebut,
sehingga dia bisa menghisap darah tanpa sempat kita untuk memukulnya kayak gitu ya. Itu tambahan dari saya, Pak Sam. Terima kasih, Buya Rizal ya. Ya, Sama-sama, Prof. ya, Jadi Masya Allah, penularan Prof. virus parasit itu lewat air liurnya itu ya. Ya betul, ya betul. Iya. Maksud, Prof. Jadi luar biasa ini Prof, bahwa keagungan Allah menciptakan tadi, baik dia menghisap, kemudian alat penawalnya juga termasuk untuk Kayak Pak Sandri, Pak menyuntik dulu kan kita disuntik kecil kan, disuntik ada kapas Ya. kan. Mungkin itu ngelap-ngelap itu kali ya. ya. Yang alergi supaya jangan apa ya. Kalau kita disuntik, sebelum disuntik ini diberikan Pakai kapas dulu kan. alkohol. Habisnya kasih kapas lagi kayak gitu. Supaya tidak terlalu terasa sakit. Iya, iya. Sebenarnya Pak nyamuk Sam juga, ikut mainan dulu waktu kecil Ya. disuntik. sebenarnya nyamuk juga ada tadi zat juga ya Prof. Ya betul. Kita tidak sakit tadi, tidak tahu-tahu sudah terbang, sudah kenyang dia ini keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang Ya. mau menanyakan, Boleh, Pak. menambah? Ya, Pak. Ya, silakan Pak Hadiono. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mungkin nyamuk ini entah berdosa, entah saya kena kena rugi. Saya kena pas mendapat amanah di pegawai, saya kena penyakit nyamuk ini, nyamuk bifak itu kan. Jadi sampai itu saya sampai rusak pikiran itu galau itu terus kan. Nah, jadi padahal itu pensiun udah lagi PNS masih 6 tahun lagi. Jadi pekerjaan itu kan banyak delegasikan pada yang muda-muda. Jadi apakah itu berdosa atau apa? Surat itu baru tahun 2000 saya makan obat terus itu. Makan obat terus dari psikiater, dan tahun 2000 baru saya berhenti karena membaca Quran dengan terjemahannya ini, baru berhenti makan obat itu, baru sampai sekarang 2000 sampai sekarang itu berubah itu. Jadi tadi kan saya dikatakan apakah itu dari kafir atau beriman itu dari Pak Ustaz. Jadi saya kan banyak meninggalkan pekerjaan, jadinya itu kena dampak dari nyamuk itu tadi ya. Yang menyerang saya kalau saya lihat itu nyamuk bifak itu kan, falciparum. Jadi saya mohon mungkin penjelasan itu kan. Alhamdulillah sampai sekarang sudah hendak makan obat lagi itu. Itu saya tadi diterangkan bahwa bisa menjadi kafir atau beriman tadi kan. Saya kalau itu sudah dampaknya kena kena nyamuk itu saya. Demikian Pak Ustadz dan Pak Profesor, mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Prof Airil, Pak Hadiono ini ingin menanyakan berkaitan dia pernah ada sakit itu sehingga beberapa waktu tidak melaksanakan tugasnya sebagai PNS, tapi didelegasikan tadi ya Pak Hadiono ke yang lain. Ya, artinya ini bagaimana kaitan pelaksanaan kondisi dia berobat, kondisi kurang sehat, nyaman, ada Pak Hadiono merasa bahwa ada tanggung jawabnya tidak 100% dilaksanakan dengan kondisi sakit itu. Kaitan masalah tanggung jawab ya Pak Hadiono. Nah ini bagaimana pandangan nanti Prof Hairil atau Ustadz Rizal bisa pencerahan atau Bapak Ibu yang lain misalnya. Silakan Prof. Mungkin Prof dulu. Baik, terima kasih. Barangkali pertama saya menambahkan untuk Pak Yusuf tadi. Jadi semuanya melalui air liur ya ditularkan, kecuali filaria ya. Filaria itu tidak melalui air liur. Jadi larvanya itu bisa menembus probosisnya ya. Nah kemudian barangkali Pak Hadiono ini penyakit malaria barangkali yang malaria Pak. Falciparum. Oh ya, falciparum. Barangkali Prof Edi lebih akan menjelaskan nanti. Cuma kita tahu bahwa jadi banyak penyakit-penyakit tertentu yang ditularkan oleh nyamuk tadi ya.
mosquito-borne disease ya, termasuk tadi malaria ya. Nah, malaria kita tahu setidaknya di Indonesia ini ada berapa macam ya. Yang pertama tadi malaria tropika yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum ya, yang memang bisa mengganggu ke otak ya, dia bisa mengganggu ke otak, bisa orangnya koma ya, kemudian bisa meninggal gitu ya. Nah, jadi itu keterangan dari saya sebagai seorang parasitologi ya. Barangkali tambahan dari Prof. Edi, serta hubungannya tadi yang kafir atau tidaknya itu saya tidak bisa jawab itu ya. Barangkali itu Pak Sam. Baik, Prof. Silakan mungkin Pak Ustadz ini ada Prof. Edi dulu tadi yang diminta Pak Prof. CA. Prof. Edi ya. Oke, Prof. Edi Mak Salim, ada tambahan? Silakan Prof. Edi. Dari segi penyakit dalamnya. Ya. Dari segi penyakit dalamnya atau penyakit lain ini yang terkait. Masih ada Prof. Edi? Ada. Unmute dulu. Ada. Buka. Lagi. Nah. Bagaimana tentang Di unmute. Oh. Silakan Prof. Edi. Oh. Mic-nya Prof. Mic dulu Prof. Mic-nya masih mute. Kunci ya. Iya. Silakan Prof. Edi. Mic-nya tolong Mic-nya. Dibuka. ya dibuka dulu. Oh. Mungkin ada gangguan mungkin. Ya. Nanti mungkin Prof. Edi masih mau setting ini. Bagaimana Prof. Mic-nya. Edi bisa mendengar suara kami, Prof. Edi? Kita gambarnya udah gerak tuh. Ya. Unmute Prof. Iya. Prof. Edi unmute mic-nya. Nah. Silakan Prof. Edi ditambahkan kaitan penjelasan Prof. Anwati bagaimana kaitan mungkin sakit dalamnya atau yang lain-lain ini. Silakan Prof. Edi. Sinyal ya. Ya. Sinyal tuh Iya. Pak. Gangguan. Gangguan sinyal. Dan turun. Ya Prof. Edi bisa dengar suara saya Pak Sam? Tidak merespon dia. Tidak respon ya. Ya. Wah, mungkin sinyal atau kurang terdengar nih. Baik, mungkin sambil menunggu Prof. Edi menyiapkan itu, nanti saya coba kontak Prof. Edi juga. Silakan dulu Pak Ustadz mungkin sambil kita Ya, menunggu. saya hilang suara tadi. Oh ya, Apa silakan, tadi, Pak Pak Edi. Angkat saya? Ya. Ya. Bagaimana kaitan yang nyamuk ini berhubungan dengan misalnya penyakit dalam atau yang lainnya ini? Gimana hubungan suami ke dalam gimana, Pak Sam? Ini dengan adanya nyamuk ini ada sakit. Ya. Bagaimana kaitan dengan misalnya penyakit dalam atau penyakit yang lain yang menurut pemahaman atau kepakaran Prof. Edi ini silakan ditambahkan tadi. Itu Ya, permintaan jadi Prof. tadi Hairil sudah tadi. saya sampaikan juga dengan berkembangnya ilmu parasitologi ya. Ini spesialisasinya Prof. Hairil ini. Salah satu dari parasit tadi adalah nyamuk. Ya, akhirnya berkembang pula di penyakit dalam itu salah satu dari sub bagian bagi dalam. Jadi kalau ada bagian penyakit dalam secara umum yang mempelajari tentang penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit ginjal, kemudian penyakit asma, alergi, kemudian penyakit liver, nah macam-macam gitu. Kemudian juga berkembang memori, dokter, memori ini. Otak saya. Pak Hadiono tuh pernah kena Plasmodium falciparum katanya. Ya. Kemudian menggangguan memori sehingga pekerjaannya diserahkan ke anak buahnya kayak gitu ya. Ya, jadi tadi hilang suaranya tadi. Ya, jadi rupanya mulai Pak Adiono. Jadi memang itulah salah satu penyakit malaria. Jadi terutama yang jenis malaria tropika atau falciparum, nah, itu memang menyerang otak. Jadi nanti memang
gangguan terhadap saraf otak. Salah satunya adalah memori. Jadi malah lebih berat lagi dari itu, malah ada yang kejang-kejang, malah sampai meninggal. Nah, itu malah Pak Diono. Jadi kalau hanya gangguan memori, ya itu masih termasuk inilah ringan lah dan survive. Ya biasanya kalau kena malaria tropika itu kalau memang tidak ditangani dengan baik ya banyak kan meninggal. Nah ini alhamdulillah Pak Diono udah survive, selamat. Jadi tetap hidup, tapi ada gangguan memori, ya. Nah, tapi itulah ilmu manajemennya masih ada kan. Jadi dialihkan ke bawahan. Itulah gunanya kita punya bawahan membantu kita untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Saya kira ya alhamdulillah baik-baik saja itu. Jadi kalau menurut saya itu tidak ada salahnya kita sebagai atasan, kebetulan kita lagi ada apa namanya uzur namanya dalam berpikir gitu ya. Kemudian ada bawahan-bawahan kita yang bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi di neurosimik dalam itu memang benar itu gangguan bisa sampai ke otak. Cuma kadang-kadang bisa juga di samping ya kena malaria, bisa juga super infeksi lagi karena virus-virus yang menyerang ke otak. Nah itu virus-virus apa namanya meningitis, encephalitis, macam-macam bisa berkembang lagi. Saya kira begitu. Jadi memang berkembang itu ke sana ke dalam. Ya, terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih tambahan dan penguatannya terhadap yang ditanyakan Pak Diono tadi. Baik, kita minta juga sisi agamanya atau dari Pak Ustadz Rizal. Oke. Alhamdulillah Pak Samsuryadi. Ya. Kalau saya lihat di ayat ini, kalau kita menganggap enteng, kalau tadi kan bukan menganggap enteng, hanya masalah pekerjaan. Tadi pertanyaan Pak Deno apakah kafir? Enggak, itu enggak belum masuk area kafir. Kalau yang kafir itu di sini adalah kalau dia mengatakan apa nyamuk ini. Kan di sini ada kata-kata wa ammal ladzina kafaru fayaquluna. Dia berkata, "Maza aradallahu bihadza masalah." Ngapain sih Allah bikin nyamuk? Nah, kalau itu sempat berkatakan baru jatuh ke kafir. Kan Pak Diono nggak ngomong itu. Berapa sih nyamuk ini ada ngaco aja, bikin penyakit aja. Nah, kalau itu terngomong kita baru. Sama juga dengan hujan nanti. Hujan hari, ngapain sih hari hujan? Kan saya mau pergi kemana-mana. Nah, itu yang khawatir ya. Pokoknya kalau keluar ngomong menyalahi ciptaan Allah, itu baru. Sepanjang belum nggak apa-apa. Jadi nggak sampai ke area kafir. Nah, cuman saya melihat nyamuk, tadi saya tertarik dengan komentar Prof, umurnya 1 bulan dan 1000 telur. Nah, masalah siklus hidup. Tapi Pak Diono pertanyaannya barusan nggak saya menyerahkan pekerjaan itu. Iya, itu masalah nggak masalah. Jadi masalah siklus hidup. Nyamuk hidupnya sebulan ya, Prof? Ya. Nah, kita 60 tahun. Berapa kali hidup kita sama dia? Antara makhluk nyamuk dengan manusia itu satu siklus hidup. Nah, mungkin sebulan itu bagi dia tuh lama juga, kayak perasaan kita juga. Kita seumur hidup 65 tahun, 70 tahun, lama bagi kita. Nah, nyamuk sebulan tuh sama perasaannya dengan lamanya hidup kita. Jadi siklus hidupnya sebulan sama dengan kita. Jadi begitu juga saya lihat berapa generasi ya, nyamuk itu baru ketemu sama kita ya. Nyamuk yang waktu kita kecil udah nggak ada lagi sekarang. Udah turun-turunannya lah. Nah begitu perbandingan ya sudah sejadah. Tadi kalau Allah mengatakan 1 hari Allah 1000 tahun perhitungan kita. Wajar. Gampang diterima logika. 1 siklus hidup kita, berapa siklus hidup nyamuk? Kita 60 tahun, berapa generasi nyamuk itu Pak Prof? Berapa generasi nyamuk itu hidup kita? Sebulan kali setahun itu 12 bulan. Jadi ribuan keturunan nyamuk baru kita mati. Jadi pada saat nyamuk sekarang itu kita ketemu sama buyut-buyutnya itu kan, menyamuk sekarang itu kan gitu ya. Jadi begitu Pak. Jadi kalau satu hari Allah ya 1000 tahun kita sangat gampang dipahami melalui nyamuk tadi. Jadi dengan sebuah nyamuk ini bisa heboh. Gitu. Nah yang paling tertarik saya Pak dengan nyamuk tadi kan Allah tidak malu. Nyamuk bisa menumbangkan seorang diktator. Seorang nyamuk ya, kalau kita mungkin susah ya. Seekor nyamuk, saya baca cerita itu walau-walam ya. Jadi seorang diktator yang menghukum si Nabi Ibrahim kan itu masuk nyamuk ke telinga dia, lalu berputar-putar telinga dia itu Allah hanya utus seekor nyamuk Pak untuk membunuh raja yang zalim tadi. Udah mati, masuk ke telinganya, gigit dan segala macam. Bapak Ibu pernah nggak masuk nyamuk ke telinga?
Pak ini pernah masuk nyamuk ke telinga kan? Nah, kalau masuk ke telinga Pernah, juga Ustaz. repot minta ampun kita kan. Nah, kalau dia mati telinga kalau nggak mati dia gimana? Mutar-mutar bisa juga balik kita Pak. Bunyi terus Iya. di telinga dia kan. Coba bayangkan. Mungkin nanti Prof Iya. saya nambahin kalau masuk nyamuk ke telinga dan tidak mati, berputar-putar dia di telinga kita, apa yang terjadi itu? Bisa nggak memang menimbulkan kematian? Itu Pak ya. Jadi itu tambahan dari saya sekali lagi. Pada yang salah sama maaf. Kita kan jadi saya kembalikan. Pak Baik, Sam, saya tambahkan Pak Sam. boleh. Jadi tadi ada Pak satu Helmi. nyamuk anopheles menularkan penyakit khususnya Plasmodium falciparum yang sampai ke otak yang tadi dijelaskan oleh Prof Edi. Cuma ada penyakit-penyakit virus lain yang juga ditularkan oleh nyamuk. Nah, misalnya Japanese encephalitis ya. Nah, itu juga ditularkan oleh nyamuk Culex gitu ya. Kemudian di Eropa atau di tempat lain di situ di Amerika Latin ada penyakit yang namanya oleh virus juga namanya virus Zika ya. Jadi kalau dia menyerang orang hamil nanti anaknya itu otaknya akan kecil ya, mikrosefali ya. Pak Ustadz yang tadi itu sebetulnya bukan nyamuk, itu lalat tuh Pak Ustadz. Yang tadi yang masuk ke telinga raja itu dia masuk sampai mati raja itu kan. Jadi itu bukan nyamuk, lalat, lain lagi makhluknya itu. Nah, memang lalat ini bisa juga membunuh manusia ya. Jadi kita tahu bahwa di badan kita ini ada banyak lubang ya, ada 9, 10 pada ibu-ibu. Nah, itu lubang itu kadang-kadang tempat lalat untuk bertelur. Nah, nanti dari bertelur itu nanti keluar belatung banyak ya. Nah, saya pernah dikirimi belatung dari telinga, dari hidung gitu ya. Nah, cuma di samping itu, belatung itu kan stadium banyak makan. Nah, dia bisa menembus masuk ke dalam sampai ke otak. Nah, jadi belatung itu juga bisa menyebabkan kematian pada orang tertentu kalau dia sampai ke otak itu ya. Saya lihat di sini ada Dr. Zain Hafi ya. Ya, Alhamdulillah bisa masuk nih. Zain Hafi dari mana tahu nih? dari saya Pak Prof. Oh gitu ya. Dia kepala dari S2 biomedis, saya S3 biomedis. Teman saya di SMA dulu ini. Oh begitu ya. Saya Kita berikan kesempatan Pak Samjuredi. Ya, silakan Dr. Zain sebelum Pak Helmi nih. Ada yang sampaikan Dr. Zain Hafi, Dr. Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya standby dulu Pak Sam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah diinformasikan. Ya. Tidak ada yang mau ditanyakan, ditambahkan di sini? Baru bergabung Pak, biar mengikuti dulu. Terima kasih. Harapan kami di sini bergabung lagi selanjutnya ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah ya. Amin. Ya, setiap ini Dr. Zain setiap pagi nih 5.30 sampai jam 7. Nanti juga ada jam 8, jam 1, jam 8 malam. Nanti minta Dr. Zain untuk mengisi kajian tematiknya. Boleh juga nanti. Kaliannya bidangnya apa tuh Pak Prof? Kalau di bidangnya, kalau bagiannya histologi, cuma keahliannya molekuler ini. Penelitiannya juga tentang malaria juga macam-macam ya, tentang demam berdarah dan sebagainya. Oke, nanti dicarikan materi. Ya. Oke, Mas Sam. Ya, baik, kita lanjutkan ini. Pak Helmi sudah tidak sabar lagi dari tadi. Sabar. Silakan, Pak Helmi. Makasih Pak Sam. Ya, sama-sama. Pak Ustadz, mungkin saya nanya ke Pak Ustadz hubungannya dengan larangan membunuh nyamuk di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Kalau di kita di Indonesia kan itu tadi kan banyak menyediakan racun nyamuk, tapi yang sebut obat nyamuk. Kalau di sana ada yang melarang, gimana itu Pak Ustadz? Membunuh nyamuk? Saya belum pernah dengar itu. Pak Helmi datanya dari mana tuh? Saya belum pernah dengar bahwa ada larangan membunuh nyamuk di Masjidil Haram ya, atau di Masjid Nabawi ya. Belum pernah dengar saya. Jadi kan kita nggak berani ngomong kalau kita nggak tahu. Saya belum pernah dengar. Memang sepintas dulu ya dengarnya Pak Ustadz. Atau ada teman-teman yang lain dengar? Mungkin waktu mengambil haji ya Pak Hilmi ya, waktu ambil haji hari pakai umrah mungkin, dalam kondisi umrah. Kita nggak boleh membunuh apapun. Tidak boleh. Pakai ikram ya. Ya betul. Menyambut rumput. Oh iya itu kali Pak Ustadz. Dalam pakai ikram bukan karena Masjid Haramnya Pak, karena pakai ikramnya. Kita tidak boleh membunuh, tidak boleh mencukur. Bukan karena
di tanah itu. suci itu Kan dilarang imagine aja membunuh Pak, selama nyamuk kita itu. pakai ihram, kita nggak boleh bunuh. Mencabut pohon nggak boleh. Ya. Itu bukan karena kaitannya, bukan tentang sucinya, karena proses Oh, bukan. ibadahnya. Proses Proses ibadah ibadahnya ya. waktu mengambil haji, Ustaz. Waktu mengambil haji tanggal 9 Zulhijjah itu. Ya, pokoknya pada saat pakai ihram lah. Ya. Baik apakah waktu umrohnya ataupun hajinya, dua-duanya. Ya. Kan kita tuh datang pertama kan pakai umroh itu saat umroh juga nggak boleh, karena kita pakai ihram. Ya, Gitu betul. ya. Kalau itu sih oke. Tapi kalau cuma Masjidil Haram atau karena tempatnya, mungkin belum pernah. Oh, bukan. Itu karena prosesinya ya Pak. Iya. Ini ya. Iya Pak Ustadz. Karena mendengarnya sepintas kan, jadi kurang paham. Itu ingat-ingat lagi karena membicarakan masalah nyamuk ini. Kan Rusia itu Makasih, ada Pak Ustadz. triangular, ada triangular. Iya Pak Ustadz. Alif Papa Bapak Alhamdulillah. ya kan. Terus lengkap dia. Ya, makasih Pak Sam. Ya, baik. Waktu kita masih 15 menit, ini masih ada. Bu Mas Rida ini kayaknya mau komentar Pak. Mungkin nggak apa-apa kita kasih kesempatan Bu Mas Rida. Ya, Bu Mas Rida silakan Bu. Ya, terima kasih sedikit aja Ustadz. Terima kasih Pak Prof semuanya, Pak Sam juga MC-nya. Saya itu ingin menanyakan, saya kata Pak Prof tadi waktu nyamuk menusuk itu baru terasa istilahnya itu gatal kita itu apa sakit gitu, nah baru kita ada. Tapi kalau saya beda Pak Prof, saya baru nempel aja saya sudah perhatikan itu apa memang saya alergi darah saya gitu, itu baru dia nempel aja udah sudah gatal, udah bengkak badan saya. Apa saya itu termasuk kulit yang alergi terhadap nyamuk? Apakah memang harus ada obat-obat yang anti gitu? Memang selama ini saya pakai hanya seperti yang dijual-jual bebas itu, harus saya pakai itu. Karena kalau tidak, dia belum sempat menusuk itu sudah alergi, saya sudah merah bengkak gitu. Apakah ada kaitannya dengan penyakit dalam juga gitu? Ya. Ya. Baik, silakan Prof ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Sam. Jadi pertama saya tambahkan dulu tentang dari Pak Helmi tadi ya. Jadi selama ini saya belum pernah ketemu nyamuk di Masjidil Haram maupun di Masjid di Madinah, di Mawi belum pernah ketemu. Nah cuma memang di Mekah itu saya ketemu nyamuk memang ya. Saya pernah naik ke gedung ke atasnya tuh ada air, saya lihat banyak jentik nyamuk di sana. Kemudian juga di Arafah, ini yang harus hati-hati, di Arafah itu rupanya ada nyamuk di sana. Nah, cuma waktu saat itu kan tidak boleh dibunuh dia. Terpaksa diusir-usir saja begitu. Itu pengalaman saya pribadi itu. Nah, di Arafah itu ada. Tidak tahu dari mana dia. Apakah dari toilet yang ada di situ barangkali ya. Kali itu tambahan untuk Pak Helmi ya. Iya. Kemudian Bu Mas Rida, memang sebetulnya yang ahli alergi ini Prof Edi lagi kembali nanti ya. Nanti akan ditambahkan oleh Prof Edi. Dia betul bagian alergi. Jadi kita tahu bahwa memang ada zat tertentu yang dimasukkan oleh nyamuk tadi melalui kelenjar liur. Itu pada orang-orang tertentu dia akan alergi. Nah, saya pernah dapat mahasiswa, dia Chinese, kulitnya putih, dia KKN ke daerah. Nah, rupanya di pinggir sungai itu banyak nyamuk. Nah, waktu pulang saya lihat kok agak hitam dia gitu ya. Nah, memang kena 2 bulan di daerah itu. Jadi ada perubahan pada kulitnya karena dia sering digigit nyamuk. Itu saya tanyakan ke dia ya. Nah cuma selama pulang lagi ke kota, tidak digigit nyamuk lagi, dia putih kembali. Jadi memang ada faktor alergi di situ. Jadi barangkali itu Bu Mas Rida. Nah, saya harapkan juga Prof memang bagian alergi ini kembali lagi Prof Edi Salim. Silakan Prof Edi. Ya, ditambahkan. Terima kasih. Jadi memang ada salah satu itu penyebab daripada alergi adalah nyamuk. Jadi bahan seperti yang terangkan Prof Aira tadi yang jilatkan oleh kelenjar ludah dari nyamuk tadi ya. Jadi memang itu dalam satu set tes alergi itu ada salah satunya itu memang dari bahan alergen dari nyamuk ya, ekstrak daripada alunan nyamuk tadi. Jadi saya juga tidak tahan sekali itu, ya sedikit aja nyamuk nempel, wah udah gatal malah sampai bentol. Iya. Gitu. Karena sekedar gatal bentol. Jadi memang
selalu di rumah itu malah sambil mengaji aja itu pasang raket nyamuk itu. Ya, Juga sopel. kalau pakai apa namanya yang semprotan baygon semacam itu suka batuk-batuk saya gitu, nggak tahan. Jadi pakai raket nyamuk, nah itu. Jadi memang alergi itu, Bu Mas Rida. Iya, Ya, Prof. terima kasih. Kadang-kadang saya itu sempat menangis, Ustadz. Ini kembali pada Ustadz. Karena apa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, tidak ada sesuatu yang aku ciptakan, kata Allah, semua bertasbih kepadaku. Nah, hanya manusia yang ingkar, kata Allah. Jadi di sini saya menangis dengan nyamuk inilah, Profesor Pak Khairil. Jadi dengan nyamuk ini, Ustadz, saya nangis. Nyamuk disunatullahkan untuk menghisap darah manusia. Tapi saya belum lagi dihisap, nempel aja saya sudah alergi. Saya sempat nangis, saya sempat mohon ampun istighfar kepada Allah, ya Allah, tidak ada sia-sia yang kau ciptakan. Silakan nyamuk makan, tapi saya sakit, saya tidak bisa, mohon maaf, istighfar. Nah itu, sempat saya begitu Ustadz, dengan nyamuk ini, saya baca ayat 26 ini, Masya Allah saya bilang, nyamuk tidak sia-sia Allah ciptakan semuanya. Itu kan tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Di sini saya merasa apa berdosa saya atau gimana? Karena saya itu bukan benci sama nyamuknya, tapi sayanya yang tidak tahan digigit atau disenggol nyamuk itu. Gitu. Itu Ustaz. Itu banyak istighfar di situ. Terima kasih Ustaz. Mana maksud sikap saya seperti mungkin untuk rezeki Pak, kita manusia banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kenapa nyamuk tadi? Nyamuk tadi kan mencari rezeki dengan taruhan nyawanya. Ditepuk orang, sekali tepuk mati. Sekali tepuk 5 nyamuk itu kan mati. Nah, jadi dia pada saat keluar rumah mungkin dia bilang mananya, nak, tenang ya nak ya. Kalau bapak nggak pulang berarti bapak udah mati. Karena bapak mencari rezeki kan nggak ada itu pesan ke nak. Nah, kalau bapak nggak pulang bapak mati kan nggak ada kan. Nyamuk pasti itu pesan mana. Itu dia keluar rumahnya dari darah. Nah, kalau bapak nggak pulang ikhlaskan ya nak ya. Berarti bapak udah tepuk Pak Samsuryadi nih. Bapak udah tepuk Pak Helmi nih. Keluar rumah dia penuh rezeki. Tapi tidak pernah dia protes sama Allah. Ya, makanya uraian Ustaz yang satu ini tadi membuat saya, aduh ini bertambah lagi keimanan kita. Yang tidak pernah protes itu nyamuk itu tidak protes ya. Alhamdulillah Ustaz. Dan tetap bersyukur. Jadi saat kita mencari rezeki, tolong bersyukur sekali ya. Bahwa kita tempat rezeki kita kena kan dipukul orang, nggak dipatok orang, nggak dikincang orang kita kan. Coba nyamuk diinjak-injak lah, disemprot lah apa. Coba pas terjadi pergi ke Unsri, disemprot sama rektor Unsri gimana kira-kira? Nah, kan kita nggak disemprot, nggak diapa-apain kan? Nah, itulah nyamuk Pak. Jadi kita jangan kalah dengan nyamuk. Itu pun tetap dia bersyukur sama Allah. Nah, kalau kita nggak bersyukur sama Allah tentang rezeki, berarti kebangetan. Lebih dari nyamuk kita jadinya. Nah, itu Pak tauhidnya di situ Pak. Iya, kita ikhlaskan saja ya Prof Edi. Apabila nyamuk menempel, terus kita gatal, alergi ya sudah ikhlaskan. Tapi kita berusaha untuk menghindar darinya. Mengikhlaskan itu kan susah Ustaz. Kadang-kadang marah sama nyamuk nih. Nyamuk, kok pula ini nyamuk mana-mana gitu. Nah, ini mudah-mudahan kita mengikhlaskan untuk kedepannya. Tapi berusaha terus untuk menghindar darinya. Artinya nyamuk ini kan dari segi yang paling fatal ini dari rezeki tantangan nyawanya itu kan tantangan nyawanya sementara kita cari rezeki nggak nyawa ya kita harus bersyukur ya capek-capek dikit lah ya. Terima kasih. Oke, silakan Pak Samsuryadi. Pak ini tadi tambahan makanya dari saya tadi disebutkan bahwa nyamuk itu kan mengisap darah ya. Cuma yang diisapnya cuma sedikit sebetulnya ya. Kan belum pernah cerita ada orang digigit nyamuk terus kurang darah, timbul anemia, belum ada sebetulnya. Jadi barangkali kena sedikit. Itu zakat darah kali ya. Oh, barangkali begitu. Jadi kalau nanti alergi, nah kontak Prof Edi gitu ya. Kasihlah dia sedikit gitu ya, kan anemia. Nah, cuma mudah-mudahan tidak ditularkan dia sebagai vektor. Nah, maka itu tambahan saja Pak Sam, terima kasih. Baik. Ini nampaknya tadi Bu Ella sampai siap-siap atau Pak Saan ini nampaknya. Iya, mau kita berikan sedikit Pak Samsuryadi ke Bu Elva Australia. Apa komentar beliau ini? Bu Elva? Elva ini. Bu Elva. Silakan Pak. Oh, jauh ya perangkat. Oke, silakan Pak Samsuryadi. Ya, baik. Ini Pak Saan ada yang mau disampaikan Pak Saan?
atau Bu Kalau gitu Bu Ella. Nel dulu Pak, pas Nel, tadi Bu kan Nel. Bu Nel dulu. Ya, Bu Bu Nel. Nel gitu ya. gimana dari segi Silakan, Bu Terima Nel. kasih Pak Ustadz, Prof. Luar biasa yang disampaikan Prof tadi, sangat menambah Ini keimanan pecah rekor kita. Bu, 62 peserta kita. Ya, alhamdulillah ya sangat mencerahkan dan sangat menarik, yang mana menambah keimanan kita bahwa kita sebagai manusia selalu belajar dengan dua hal. Yang pertama yang terucap oleh Allah dalam bentuk firman Allah, yaitu dalam Al-Quran. Kemudian yang tercipta oleh Allah dalam bentuk alam semesta. Jadi termasuk makhluknya gitu ya. Jadi sekarang kita dalam ini juga termasuk nyamuk gitu ya Prof ya. Ternyata nyamuk itu memberikan pelajaran, dicatatkan oleh Allah, memberi pelajaran kepada kita yang sangat banyak sekali. Kemudian yang ini apa namanya, semuanya merupakan tanda-tanda gitu. Jadi termasuk seperti yang disampaikan Prof tadi dan juga yang berkembang tadi di dalam diskusi Pak Ustadz tadi, termasuk yang ternyata mengapa Allah, salah satunya mungkin juga mengapa Allah menciptakan nyamuk, supaya kan Allah suka kebersihan gitu. Kita jadi kita manusia ini disuruh bersih. Kalau Anda tidak bersih, rumah Anda carang nyamuk kan gitu ya. Nah, jadi semuanya ada alasannya sebetulnya. Ya, mengapa semuanya diciptakan ada Allah, sehingga kita betul-betul seperti tadi kita belajar dalam dua hal. Yang pertama yang terucap oleh Allah dalam bentuk wahyunya dalam Al-Quran. Yang kedua memang yang tercipta. Jadi yang terucap dan yang tercipta oleh Allah. Itu semuanya menjadi pelajaran bagi kita gitu. Nah, kemudian yang terkait dengan kesehatan lingkungan mungkin ya Prof ya. Ya. Jadi mungkin ini yang sangat apa sekali kita sebenarnya yang kalau dalam pemukiman ya, pemukiman padat ya Prof ya. Yang kadang ada kalau pembersihan itu tidak semua orang yang peduli mungkin terhadap kebersihan lingkungan, ada sebagian peduli, sebagian enggak. Ini yang kadang-kadang menimbulkan juga ya, tidak bisa memberantas sarang nyamuk. Karena kadang-kadang orang yang bepergian gitu kadang-kadang meninggalkan rumah yang berhari-hari ya, berbulan-bulan tanpa dia mengeringkan mungkin ya tempat-tempat airnya, wadah-wadah airnya, sehingga ini jadi sementara yang sebelah rumahnya sudah bersih-bersih, sementara nyamuknya ditransport dari tetangga yang lain gitu. Jadi saya mau bertanya Prof, ini sejauh mana gitu Prof terbang nyamuk itu, sehingga ya sejauh mana dia terbang sehingga dia bisa mengganggu ke sekitarnya itu, lingkungannya ya, sejauh terbangnya gitu ya. Mungkin itu Prof, terima kasih ya. Baik, terima kasih. Sebetulnya nyamuk itu dalam 1 jam dari Palembang udah bisa sampai di Jakarta. Oh ya. Dia kan bisa masuk pesawat, dan tanpa tiket dia udah bisa masuk. Nah, cuma kalau jarak terbang memang sangat bervariasi. Aedes relatif lebih singkat, jaraknya lebih dekat ya. Jadi lebih kurang dalam 1 hari dia terbang lebih kurang 50 meter itu katanya. 50 meter. 5 meter. Nah, sehingga kalau ada kasus DBD yang positif ya, nah biasanya kan disemprot, di fogging sejauh radius 100 meter gitu ya. Jadi radius 100 meter itu karena tadi ada hitungan bahwa nyamuknya itu bisa terbang dalam 1 hari itu sejauh 50 meter. Nah, cuma nyamuk-nyamuk yang lain bisa terbang jauh. Jadi Anopheles bisa dalam 1 hari 1,5 kilometer. Kemudian ada Culex yang bisa dalam 1 hari itu 32 kilometer dia bisa terbang. Nah, jadi tiap nyamuk punya terbang yang berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda. Jadi tidak sama gitu ya. Iya. Jadi nyamuk Jakarta bisa sampai di Sentul tuh ya. Bisa. Dari Jambi nih. Pak Yusuf dari Jambi itu berarti. Kalau boleh saya tambahkan tentang kebersihan tadi memang penting sekali ya, penting sekali. Jadi saya pernah menyuruh mahasiswa meneliti ada nyamuk di kambang ikan itu ya. Nah, di kambang ikan. Karena tiap pagi rame situ ya, apalagi hari Minggu. Rupanya ditemukan juga ada 1 wadah bekas aqua yang diselipkan pada pohon. Di situ ditemukan nyamuk ya. Waktu itu nyamuk Aedes albopictus ya.
Juga di FK sendiri, kami di kedokteran, itu di kamar-kamar itu ada tempat-tempat wadah-wadah tertentu yang ada airnya. Jadi barangkali dari AC-nya, dari kembang. Nah, maka ditemukan juga malah Aedes aegypti ditemukan. Padahal dia dekat dengan rumah sakit umum. Aedes aegypti. Jadi daerah-daerah tertentu walaupun cuma kompleks FK sendiri itu bisa risiko kita tertular dengan demam berdarah pada siang hari. Barangkali itu tambahan, memang kebersihan sangat penting ya. Nah, cuma jangan lupa tadi siklus yang 1 minggu itu yang penting. Jadi dari telur menjadi nyamuk itu butuh waktu lebih kurang 7 hari. Maka kita dianjurkan untuk 1 hari, misalnya hari Jumat, bersih-bersih setiap hari Jumat. Nah, supaya siklusnya terputus pada hari Jumat. Jadi telurnya itu tidak menjadi nyamuk dewasa yang bisa menularkan penyakit. Barangkali tambahan, terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Prof, nambah Prof. Jadi lebih efektif mana 3M sama fogging, Prof, untuk Aedes? Jadi menguras sama fogging. Jadi yang kalau sekarang dipakai itu yang semuanya gitu ya. Fogging itu hanya dalam keadaan darurat saja. Fogging itu darurat. Karena fogging itu hanya membunuh yang dewasa saja. Nah, jadi hari ini misalnya ada kasus, ada nyamuk yang dewasanya mati. Cuma 2-3 hari lagi nyamuknya sudah ada lagi, sudah banyak lagi. Karena yang telur sudah menjadi larva, menjadi pupa, sudah menjadi dewasa. Jadi kalau kita bandingkan memang P3M tadi apa? Menguras semacam itu lebih baik daripada hanya fogging. Nah, fogging itu juga tetap dipakai pada kasus-kasus kejadian luar biasa, biasanya pakai, atau ada kasus-kasus tertentu supaya tidak menular ke tempat yang lain. Begitu Pak Yusuf. Terima kasih, Prof. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini Pak Ustadz sudah pukul 7. Oke. Ya, bagaimana ini? Mungkin saya Pak Samsuradi, saya sebelum ditutup. Pertama, saya banyak ucapan terima kasih kepada Prof. C. Adam, Prof. Edi Marsalim, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan berbahagia ini, saya lihat tadi pecah rekor dari grup kita pagi, ada hadir 62 orang ya. Jadi topiknya sangat menarik. Mungkin hal seperti ini sering berlaku nanti dari sisi lain, ya. Mungkin dari sisi ekonominya, dari sisi sosialnya, sebagainya ya. Mumpung ada Prof. Edi itu minta Pak Ustadz. Hah? Prof. Edi ada nih hadir. Prof. Edi kapan? Kapan? Prof. Edi kapan? Tolong Pak Edi. Tolong Prof. Edi masalahnya topiknya kapan ini. Iya. Langsung todongnya Pak Edi. Iya. Parasit apa? EO-nya Pak Edi. Penyakit dalam ya? Penyakit dalam ya? Penyakit dalam, imunologi. Pak Edi. Imunologi. Ya, ditodong sekali Pak Prof. Edi Marsalimnya. Iya. Kita tunggu dari Prof. Ya. Ya, insya Allah nanti kalau sudah siap saya informasikan nanti. Ya, Pak Edi ya sama saya ya. Nanti japri saya, Prof. saya ya. Iya. Tiap Sabtu. Ini karena Senin Pak Prof. C-nya mau ke Turki, jadi kita gunakan besok tiap Sabtu ya. Kita siap ya. Nanti Pak Ilmi yang tukang atur apanya. Begini. Jadi sekali lagi mohon terima kasih banyak kepada Prof. Edi dan Prof. C yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali sehingga dapat pelajaran bagi kita bersama. Dan yang kedua ya teman-teman yang lain, kalau ada punya keahlian khusus yang ada kaitan dengan Quran, ya kita juga elaborate di sini ya. Silakan Bapak Ibu yang punya ilmu pertanian, peternakan, ekonomi dan sebagainya yang ada kaitan dengan Quran akan kita coba presentasikan di sini. Demikian dari saya Pak Samsuri, silakan. Pak Ustadz, saya lihat ada Ibu Nofrika di sini dari Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Silakan. Barangkali baru muncul sekali ya. Ya silakan Prof. Bu Nofrika. Memang ada Bu Nofrika Sari. Ya silakan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, salam hormat buat Prof, Ustadz, Prof, Bapak Ibu sekalian. Ya baru sekali ini saya hadir karena tadi baca dari grup dosen yang di-share sama Pak Samsur. Terima kasih. Insya Allah ikut kajian berikut-berikutnya. Alhamdulillah. Selamat bergabung Bu Nofrika. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, memang tadi Prof. dan Pak Ustadz saya share juga ke kawan-kawan nih, ke dosen Unsri, ke kawan SMP, kawan SMA saya gitu. Jadi Pak Zen, kawan SMA. Ya itu.
Insya Allah nanti yang lain-lain kita ajak juga semua bergabung. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah Saya sebenarnya pengen berlama-lama nih Ya. Pak. Sudah dibilang nih, ini belum puas saya ada narasumber kita yang dua lagi yang belum ngomong, Pak Saad sama Pak Azrul. Pak Azrul saya pengen ngomong juga Pak Azrul Dahlan dari Iya. ini, tapi Pak Adril, waktu mungkin habis ya, kita tutup, kita buka lagi ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi pertama sebelum ini kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Prof. Anwar, kemudian Prof. Edi Mak Salim, dan Bapak Ibu semua yang banyak telah berkontribusi dan dapat penyegaran kita dan ilmu-ilmu berkaitan khususnya manfaat nyamuk ini. Maka dari itu kami ucapkan selaku moderator terima kasih kepada semua atas peran dan kontribusinya. Maka kita akhiri majelis ini dengan ucapan hamdallah dan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.